Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inten Srinoni yang berasal dari kelas karyawan angkatan 13 dengan nomor NPM 18352234421. Baik, maksud dan tujuan presentasi di sini yaitu untuk memenuhi UAS, ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai entrepreneurship is ability to create the new and different. Nah, ternyata kalimat tersebut merupakan pendapat dari Peter F. Drucker yang berarti bahwa kewirausahaan adalah kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Jadi seorang wirausaha itu dia itu harus punya kekreativitasan untuk menjalankan wirausahanya. Jadi tidak hanya meniru orang lain. Nah, sebagai tambahan, saya menambahkan tentang mindset seorang wirausahawan. Yang pertama, action oriented. Nah, maksudnya bahwa seorang wirausaha ini bukan tipe yang menunda, tetapi dia bergerak cepat. Jadi tidak leha-leha gitu ya. Yang kedua, berpikir simple. Maksud dari berpikir simple yaitu mampu melihat persoalan dengan jernih dan menyelesaikannya satu persatu. Yang ketiga, ia selalu mencari peluang-peluang baru. Ya, jadi mempelajari hal-hal yang baru gitu ya. Dia itu tekun mencari alternatif yang baru, seperti misalkan kalau misalkan makanan nih, misalkan dari segi rasa, dari segi desain si makanannya itu kan biasanya tampilan makanan juga kan menarik perhatian orang lain ya. Yang selanjutnya yaitu mengejar peluang dengan disiplin yang tinggi. Jadi seorang wirausaha itu dia itu harus mampu bergerak kepada peluang yang ada. Yang selanjutnya yaitu hanya mengambil peluang yang terbaik. Ya, jadi hal ini tuh berkaitan dengan rasa suka atau kepercayaan bahwa dia itu mampu menjalankan usaha tersebut. Yang selanjutnya yaitu fokus pada eksekusi. Fokus pada eksekusi itu maksudnya tidak berputar dalam pemikiran atau konsep. Yang selanjutnya memfokuskan energi setiap orang pada bisnis yang digeluti. Ya, jadi kan tentunya ya seorang wirausaha itu tidak bekerja sendiri, tetapi dia mampu mengumpulkan orang-orang, membangun jaringan kerjasama, menjatuhkan, memotivasi, dan berkomunikasi dengan para karyawannya. Gitu. Yang selanjutnya mengenai governmental entrepreneur. Ya, bahwa governmental entrepreneur itu seorang pemimpin negara yang dia itu mampu mengelola dan menumbuhkan jiwa dan kecakapan wirausaha penduduknya. Nah, di sini ada pendapat menurut Osborne dan Gabler ya bahwa governmental entrepreneur itu ada prinsip-prinsipnya, ada 10. Yang pertama, pemerintahan katalis atau mengarahkan ketimbang mengayuh. Yang kedua, pemerintahan milik masyarakat. Jadi ia memberikan wewenang daripada melayani gitu ya. Yang ketiga yaitu pemerintahan yang kompetitif. Yang keempat, pemerintahan yang digerakkan oleh misi. Ya, jadi
Dia itu mampu mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan. Yang selanjutnya yaitu pemerintahan berorientasi pada hasil. Yang keenam, pemerintahan berorientasi pada pelanggan. Yang ketujuh, pemerintahan wirausaha. Tentunya ya, kan namanya juga governmental entrepreneur. Otomatis dia harus mempunyai jiwa wirausaha. Yang selanjutnya yaitu pemerintahan yang antisipatif. Yang selanjutnya yaitu pemerintahan desentralisasi, dan yang terakhir yaitu pemerintah berorientasi pasar. Karena kan yang namanya entrepreneur pasti dia harus mampu mencari target pasar gitu ya. Nah, di sini saya menambahkan contoh pelaku governmental entrepreneur, ya seorang pemimpin negara yang mampu mengelola wirausaha penduduknya. Di sini saya mencontohkan Raja Dubai, di mana beliau ini menemukan kembali sebuah konsep usaha yang baru dan tentunya berbeda dari sebelumnya, dengan cara mengubah sumber daya alam yang ada di India menjadi sumber penghasilan negara. Lalu, apa sih yang diubahnya itu? Ya, yaitu pasir, matahari, dan laut. Nah, si pasir, matahari, dan laut ini, beliau itu mempunyai konsep untuk menjadikannya menjadi perumahan mewah lepas pantai. Jadi perumahan mewah, nanti pemandangannya pantai gitu kan ya, sehingga menjadikan si nilai jualnya ini lebih mahal. Yang dijualnya itu kan berupa suasana, kemewahan, dan popularitas. Biasanya lebih ke suasana ya, kan indah ya, pemandangannya pantai gitu kan, alam. Kalau menurut saya sih pemandangannya alam itu ya lebih menambah daya tarik gitu aja. Bisa diambil kesimpulan bahwa dari konsep governmental entrepreneur itu kompetensi dan attitude adalah hal yang lebih utama daripada latar belakang akademis. Jadi pendidikan tidak terlalu begitu di itu ya, kalau dalam prinsip governmental entrepreneur ini. Memang sih pendidikan perlu, tapi ada yang lebih penting yaitu kompetensi dan attitude. Oke, yang selanjutnya saya akan membahas tentang risk mitigation atau mengendalikan risiko. Risk mitigation itu sendiri yaitu merupakan satu langkah yang melibatkan usaha-usaha untuk memprioritaskan, mengevaluasi, dan menjalankan kontrol atau pengendalian yang dapat mengurangi resiko yang tepat yang direkomendasikan dari proses risk assessment. Begitu ya. Selanjutnya mengenai konsep risiko. Nah, risiko secara umum merupakan informasi, kejadian, kerugian, atau pekerjaan yang terjadi sebagai akibat dari keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Risiko kan namanya juga, ada keputusan yang diambil, ada risiko gitu kan ya. Kunci untuk mengetahui seberapa besar risiko yang akan dihadapi adalah seberapa banyak kita mendapatkan informasi. Contoh risiko yang pertama, kerugian akibat hilangnya barang. Wah, ini risiko besar nih sepertinya. Yang kedua, penurunan pendapatan karena penurunan penjualan. Yang ketiga, kemacetan mesin produksi yang berakibat pada jumlah barang yang diproduksi. Ya, kalau misalkan ada satu mesin yang tidak berfungsi, otomatis mempengaruhi proses produksinya itu sendiri. Jadi semakin lambat kan. Yang selanjutnya, terbakarnya kios atau toko. Baik, untuk yang terakhir ada mengenai
kepemimpinan kewirausahaan. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian ini ya, bagian kepemimpinan kewirausahaan. Yang pertama, saya ulas dulu. Model kepemimpinan bisnis adalah grafis yang melukiskan sistem kepemimpinan bisnis dalam memproduksi barang dan jasa dan menyajikannya kepada konsumen. Nah, model ini menetapkan bahwa seorang pemimpin wirausaha harus memiliki pola pikir yang positif agar mampu menggerakkan pribadi dan anggotanya sehingga menghasilkan suatu kesuksesan sesuai dengan diagram berikut. Ya, mindsetnya harus bagus ya. Setelah mindset ada action, ada tindakan ya. Kalau pemikirannya bagus harus diikuti dengan tindakan, dan nanti kalau misalkan antara mindset dan tindakannya bagus, otomatis akan menghasilkan kesuksesan. Sedangkan mindset dan actionnya ya kurang bagus, nanti akan gagal. Jadi pilihan terakhirnya itu kan sukses atau gagal. Sukses atau gagal itu dipengaruhi oleh mindset dan action. Oke, di sini saya akan menjelaskan komponen kepemimpinan kewirausahaan. Itu ada visi, misi, dan bisnis. Kita bahas dulu mengenai kepemimpinan kewirausahaan ya. Oke, pemimpin bisnis merupakan seorang wirausaha dengan kekuatan kreativitas dan inovasinya berupaya menciptakan dan mengembangkan barang dan jasa sebanyak dan sebaik mungkin yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, pemimpin bisnis dapat menggunakan kepemimpinan transaksional, transformasional, kepemimpinan situasional, kepemimpinan birokratik sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam melayani para pelanggannya, pemimpin bisnis dapat menggunakan kepemimpinan abdi. Oke, lalu di sini ada visi dan misi. Visi ini biasanya mengarahkan bisnis dalam waktu 10 sampai 20 tahun ke masa depan. Nah, visi ini merupakan pedoman dan arah tujuan bisnis. Nah, sedangkan misi ini menentukan apa sih yang harus dilakukan oleh pemimpin bisnis dalam merealisasikan visinya itu. Yang selanjutnya ada strategi bisnis. Nah, untuk merealisasikan, kan tadi visi dan misi misalnya udah dibuat nih. Nah, nanti si pemimpin itu merencanakan strategi bisnisnya seperti apa. Strategi bisnis ini biasanya berisi bisnis apa yang akan dilakukan, terus barang atau jasa apa gitu kan ya yang akan diproduksi, apa yang harus dilakukan agar bisnis kompetitif, artinya bisa bersaing dengan wirausahawan yang lain. Strategi investasi, kita mau cari modal dari mana gitu kan ya. Wilayah operasi, tentunya ini berhubungan dengan tempatnya tentunya harus strategis. Pengembangan organisasi, jangan monoton. Pemasaran, nanti sistemnya pemasarannya mau kayak gimana. Sekarang juga kan online juga, menurut saya sih bagus gitu ya. Di samping offline, kita jalankan juga online-nya, keuangannya, dan juga SDM-nya, sumber daya manusia. Tentunya harus yang berkualitas. Nah, yang selanjutnya ada aktivitas manajemen bisnis. Nah, strategi bisnis yang tadi dijabarkan menjadi rencana dan pelaksanaan aktivitas manajemen bisnis. Semua aspek bisnis direncanakan dan dilaksanakan dalam suatu kerangka sistem yang saling mendukung dan memberikan kontribusi dalam mencapai sasaran dan tujuan bisnis.
Setiap aktivitas dievaluasi kinerjanya dan dilakukan penyesuaian dan koreksi jika kinerja di bawah standar. Tentunya ya, kan ini dilakukan juga untuk agar si bisnis ini berjalan lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jadi ada kemajuan gitu ya. Yang selanjutnya, budaya dan iklim organisasi. Pemimpin bisnis menciptakan dan mengembangkan budaya dan iklim organisasi. Pelaksanaan norma dan nilai-nilai budaya organisasi ditegakkan dengan disertai sanksi. Jadi harus ada aturan atas pelanggaran yang terjadi. Pemimpin mengembangkan iklim organisasi yang kondusif, yang memotivasi para karyawan agar bekerja secara maksimal. Jadi pemimpin itu harus mampu mempengaruhi karyawan. Bagaimana caranya agar karyawan itu mau bekerja maksimal untuk perusahaan. Yang selanjutnya, hasil bisnis. Jika bisnis berhasil, maka yang pertama, kebutuhan masyarakat terpenuhi. Tentu ya, sehingga masyarakat mendapatkan kesejahteraan dalam hidup. Kalau misalkan bisnis berhasil, yang kedua, bisnis mendapat profit. Tentunya bisnis akan mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, dapat memberikan kontribusi kepada negara berupa membayar berbagai jenis pajak. Ya, kalau misalkan ada penjualan, otomatis pajak untuk negara juga akan masuk gitu ya. Yang keempat, pemerintah menggunakan pajak yang diberikan perusahaan untuk merealisasikan tujuan negara, mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa, serta menciptakan ketertiban dunia. Hal ini tertuang kalau nggak salah di alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Oh, udah selesai. Baik, sekian presentasi dari saya untuk memenuhi ujian akhir semester. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan dan informasinya kurang apa ya? Kurang informatif. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.